Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di hadis yang ke-8 dari kitab Hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat yang bernama Ibnu Umar Ibnu Khattab, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalimat umirtu adalah kalimat bina'ul majhul yang diawali dengan berbaris dummah u. Kalau amartu alifnya berbaris atas, kalau amartu alifnya berbaris atas, artinya saya telah memerintah. Berarti Nabi yang memerintah. Namun hadis ini memakai kalimat umirtu, aku yang diperintah. Berarti kalau Nabi mengatakan aku yang diperintah, berarti siapa yang memerintahkan? Allah.
Nabi yang diperintah berarti di sana ada yang memerintahkan. Dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan Al-Imam Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan perintah itu ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Perintah Allah itu yang harus dikerjakan, yang harus ditunaikan, ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Apa yang dimaksud dengan perintah yang harus dikerjakan bersifat kauni? Terkadang perintah itu sebenarnya Allah tidak senang. Artinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, tapi memang harus diperintahkan karena ada kebaikan di balik itu. Seperti contoh dalam hadis ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia. Sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Akan tetapi di balik perintah yang tidak diinginkan oleh Allah itu ada beribu-ribu manfaat. Bahkan kalau tidak dikerjakan bisa merusak. Bisa merusak orang lain. Sama halnya misalnya di pesantren. Ada di antara beberapa murid itu entah satu orang, dua orang yang membawa virus. Sehingga keputusan dari mudir, dua orang ini memang harus dikeluarkan. Memang harus dikeluarkan. Kalau tidak, merusak 50 orang lain, merusak 100 orang lain, 100 santri. Karena ini virus membahayakan santri yang 100 itu. Dengan dua orang yang berakhlak buruk ini akan bisa terpengaruh kepada orang lain atau bahkan menzolimi teman-temannya, maka dikeluarkan. Maka demikian, subhanallah, ada perintah-perintah yang memang Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridho, Allah tidak menginginkannya. Tapi itu membahayakan. Namun subhanallah jemaah, kalimat di dalam hadis ini bahasa lagi, ini luar biasa. Umirtu an uqatilan nas, memerangi manusia. Memerangi itu belum tentu membunuh. Makanya Nabi memakai kalimat uqatil, qatal. Muqatalatun, memerangi. Sedangkan
perbuatan membunuh itu al-qatlu. Kalimatnya, bahasanya adalah al-qatlu. Al-qatlu, perbuatan membunuh. Nabi tidak mengatakan membunuh. Banyak sekali beberapa dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis memakai kalimat uqatil, muqatalah, untuk memerangi, bukan membunuh. Contoh disebutkan di dalam surah Al-Hujarat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu. Bukan faqtulu, qafnya dipanjangkan, faqatilu. Bukan perintah Allah faqtulu. Kalau faqtulu artinya bunuh. Namun Allah mengatakan faqatilu. Kalau ada dua kelompok orang beriman. Ini orang beriman, jemaah. Dua kelompok orang beriman. Jelas dua kelompok ini bukan kafir. Yang satu kafir, yang satu mukmin, bukan. Jelas Allah mengatakan dua kelompok ini orang beriman. Iqtatalu, mereka sedang ribut. Sampai terkadang terjadi adu fisik. Fa aslihu, maka islahkan mereka berdua, islahkan mereka dua kelompok ini. Jadilah orang yang bertengah untuk mengislahkannya. Fa aslihu bainahuma, fa aslihu bainahuma, maka islahkanlah di antara dua kelompok orang yang beriman ini. Fa in baghat ihdahuma, jika satu kelompok ini menzolimi, berbuat kasar dan sebagainya kepada kelompok satu lagi, apa kata Allah? Faqatilu, bukan dibunuh tapi perangi. Kalau dibunuh, jelas orang beriman. Bolehkah kita membunuh orang beriman? Gak boleh. Dua kelompok ini jelas orang beriman. Namun lihat Al-Quran mengatakan begitu, bahasa yang begitu indah, bahasa yang begitu di dalamnya makna-makna yang terkandung tidak begitu keras. Makanya subhanallah, begitu kelirunya orang-orang kafir memandang Islam itu keras. Lihat sifat di antara Rasulullah dan para sahabat itu Allah terangkan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Sama siapa ini? Sama Rasulullah. Berarti siapa yang bersama Rasulullah? Para sahabat. Apa sifat mereka, Rasulullah dan para sahabat? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang kafir.
ruhama'u bainahum, berkasih sayang bersama mereka. Jangan pelan-pelin dengan orang apa? Pelin pan terbalik. Jangan pelin-pelan dengan orang-orang kafir. Tegas, punya prinsip. Kalau tidak seperti ini, jadilah seperti yang terjadi. Dibawa orang kafir di masjid, lalu mereka dibolehkan melakukan ritual mereka dengan bernyanyi-nyanyi. Subhanallah, kita mesti menontonnya. Mereka menceburkan air, kita mesti mengambil. La ilaha illallah. Ini tidak asyidda. Asyidda itu bukan difahami seperti orang-orang itu. Kejamlah, kasarlah, keraslah, bukan. Asyidda itu punya prinsip. Asyidda itu tegas ketika berhadapan dengan orang kafir. Kalau dalam bab muamalah, ya, ketika dia sakit, bolehkah kita menjenguknya? Boleh. Orang kafir itu tetangga kita, bolehkah kamu membantunya? Boleh memberikan makanan kepada mereka? Silakan. Tapi kalau mereka mengajak, yuk tahun baruan, asyidda, afwan, kami tidak bisa, agama kami melarang. Ini Pak pakai topi apa? Santa, kelas, tanda toleransi. Berlaku ayat ini. Asyidda, tegas, punya prinsip. Afwan, saya muslim. Ini bukan harus memerangi, bukan harus membunuh mereka, harus menzalimi mereka. La. Ini yang kurang dipahami umat Islam, sehingga terlalu lembut, terlalu lemah di dalam akidah. Begitu juga hal-hal yang berbuat perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan melanggar sunnah. Masuk misalnya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami mau mengadakan sedekah ini Pak, berinfak kepada orang fakir miskin. Ada kira-kira yang ikut partisipasi? Oh iya, silakan. Ini Pak, 1 juta dari saya. Assalamualaikum Pak. Wassalam. Ini Pak, ada kita mengadakan di masjid kita ini khitan berjamaah. Ada apa namanya, khitan masal. Ada kira-kira partisipasi? Oh iya Nas, dari saya 100.000. Oh ini Pak, ada mau mengadakan mengadakan apa? Yang mengadakan melanggar syariat, melanggar sunnah. Kita katakan afwan Pak. Ini tegas. Ustadz malu, Ustadz, nah 20.000. Ini berarti pelan. Tak punya pegangan, tak punya prinsip, tak punya ketegasan di dalam beragama. Padahal itulah ciri Rasulullah dan para pengikutnya, para sahabat.
Baik. Jadi subhanallah, Nabi SAW mengatakan uqatilan nas. Uqatil, memerangi, belum tentu membunuh. Karena apa? Karena tujuan dari memerangi adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Makanya disebutkan tujuannya, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka mengucapkan bersaksi atas la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Mereka juga menunaikan salat, mereka juga menunaikan zakat. Sudah, lepaskan, biarkan mereka hidup. Ketika masuk di sebuah tempat untuk memerangi, apakah langsung membunuh mereka? La, umumkan dulu sampai tujuannya mereka masuk Islam, sudah pulang. Jangan diganggu kota ini, desa ini. Karena tujuannya bukan untuk mengambil budak atau mengambil wanita di dalamnya, mengambil harta semata doang, bukan. Kalau sudah mereka bersaksi, mereka masuk Islam, mereka mengerjakan salat, mereka menunaikan zakat, sudah, biarkan. Itulah memerangi maknanya. Berbeda dengan membunuh. Makanya kafir mana yang diboleh untuk dibunuh? Hah? Kafir yang memerangi. Kalau kafir yang tidak memerangi boleh dibunuh? Gak boleh. Allah, ini luar biasa ini kalimat memerangi ini. Kalau membunuh lebih sempit maknanya. Kalau membunuh berarti memang otomatis dia harus dibunuh. Tapi memerangi belum tentu membunuh. Kalau mereka sudah bersyahadat, sudah, jangan dibunuh. Namun kalau yang harus dibunuh, itu pun karena mereka ingin membunuh, ingin memerangi. Makanya kafir harbi namanya. Kafir harbi, kafir yang ingin memerangi umat Islam, ingin membunuh umat Islam. Itu yang di dalam Islam boleh diperangi. Adapun mereka di dalam rumahnya, makanya subhanallah ketika Fathu Makkah, ketika Nabi SAW membebaskan kota Makkah, apa kata Nabi SAW? Siapapun yang masuk ke rumahnya aman. Siapapun yang meletakkan pedangnya aman. Namun siapa yang dibunuh? Mereka yang mengambil pedang lalu mereka ikat. Ini baru. Karena di dalam memerangi terkadang harus ada pertumpahan darah. Nah, bagaimana dengan Israel? Apakah mereka memerangi? Yahudi ya? Kalau di dalam peperangan, mereka di dalam kancah peperangan misalnya antara umat Islam, orang-orang beriman di sana memerangi orang-orang Yahudi, ya memang harus. Namun apakah semua orang Yahudi yang tidak ikut memerangi juga seperti itu dikatakan? Subhanallah jemaah. Sampai Nabi SAW berpesan kepada para mujahidin yang ingin berangkat, jangan bunuh wanita-wanita, jangan bunuh orang-orang yang
tua. Kenapa? Karena mereka itu orang tua, mungkin ikut berperang. Mereka sudah tua. Wanita mereka adalah lemah. Secara asal mereka tak mungkin ikut berperang. Maka jangan dibunuh. Jangan dibunuh anak-anak. Jangan dihancurkan rumah ibadah mereka. Subhanallah. Ini toleransi hakikatnya. Jangan ganggu ibadah mereka. Jangan ribut ketika mereka beribadah. Biarkan mereka beribadah. Subhanallah. Oh. Naam. Al-qatil wal maqtul finnar. Satu pelaku, satu korban. Kenapa kedua-duanya di neraka? Karena sebenarnya korban itu ingin membunuh juga, tapi duluan kawan kena. Tapi apakah yang setiap membunuh dipastikan masuk neraka? Dan apakah setiap yang terbunuh dipastikan masuk neraka? Perlu tafsil. Perlu tafsil. Terkadang yang membunuh tanpa sengaja. Kalau dia membunuh tanpa sengaja, apakah masuk neraka? Tidak. Karena tidak sengaja. Itu ditembaknya, pikirnya rusa juga. Meleset. Di samping rusa ada orang. Ini namanya membunuh tanpa disengaja. Makanya al-qatil wal maqtul finnar, sehingga bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh iya, kalau terbunuh gimana? Kok bisa yang terbunuh? Kalau membunuh iya, karena dia membunuh, dosa membunuh. Tapi kalau korban gimana? Apa? Karena lambat jurusnya dia. Kalau tidak, memang sudah ambisinya untuk membunuh juga. Kadang subhanallah ya, ada di zaman kita ini terlalu mudah sesekit bunuh, terlalu mudah. Berat itu jemaah, pertanggungjawabannya berat. Kata Nabi SAW, yang pertama kali dipinta pertanggungjawaban adalah pertumpahan darah kalau dia keburukan. Kalau dia kezaliman, yang kezaliman mana yang pertama kali dihisab, dipinta pertanggungjawaban? Kezaliman pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Itu berat pertanggungjawabannya. Mencuri ayam, bakar. Ayamnya dibakar, makan bersama. Ayam bakar. Ini orang subhanallah.
Terkadang dia pun mencuri karena terpaksa, gak ada lagi mau dimakan. Makanya umat Islam, agama Islam itu agama yang lama, yang mengajarkan kasih sayang itu. Dusta agama mengajarkan kasih sayang selain dari agama Islam, dusta. Kalau kita, wallahi jemaah, agama kita berkasih sayang, kita menisbatkan diri kita beragama Islam, sehingga kita menjadi Muslim, hidupkan kasih sayang. Hidupkan kasih sayang. Makanya umat Islam itu bertindak selalu berfikir sebelumnya. Bukan langsung emosi yang diikutkan, bukan langsung amarah yang diikutkan. Yang mengakibatkan terkadang akan timbul penyesalan. Dan kapan penyesalan itu timbul? Di awal atau di akhir? Di akhir. Kalau misalnya dia umat Islam, dia Islam, coba kedepankan kasih sayang itu dulu. Makanya subhanallah, Allah itu murka, Allah itu marah, namun kemurkaan Allah itu diliputi oleh kasih sayang Allah. Maka paskan kapan kita marah, di waktu kapan kita marah, emosi, kita harus letakkan tempat itu. Jangan marah itu sembarangan tempat. Letakkan pada tempatnya, sehingga orang tersebut tidak akan, paling tidak akan menzalimi orang lain. Ini saja jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.